Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osyala Indah Parawansa, NIM 2010802010 akan membahas tentang menara destilasi. Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan suatu bahan tersebut menguap atau volatilitas, di mana campuran zat dididihkan sehingga menguap dan zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Rangkaian alat yang dibutuhkan saat menjalankan proses destilasi. Yang pertama ada vertical cell, yang merupakan kolom destilasi, di mana tempat terjadinya pemisahan beberapa komponen suatu campuran. Kemudian jika ada vertical cell, itu pasti ada kolom internal atau bagian dalam kolomnya. Biasanya, bagian vertical cell atau kolom destilasi ini terdiri dari tray, plate, atau bisa juga packing yang menyusun kolom destilasi tersebut. Fungsi dari tray, plate, dan packing ini adalah untuk meningkatkan proses pemisahan komponen tersebut. Karena proses destilasi ini membutuhkan pemanasan untuk menguapkan liquid yang kita butuhkan atau gunakan atau yang nanti liquid yang masuk, maka dibutuhkan reboiler. Jadi reboiler ini akan membantu proses penguapan pada proses destilasi. Lalu ada alat yang keempat adalah kondensor, di mana untuk mengkondensasi uap yang terbentuk selama proses destilasi. Dan terakhir ada reflux drum. Di sini ada tangki reflux supaya hasil kondensasi nanti bisa kita kembalikan lagi ke kolom destilasi, kemudian ditampung. Lalu dari reflux ini terbagi ada dua cabang untuk pengeluaran, ada menjadi produk dan akan ada yang dikembalikan lagi ke dalam kolom destilasi. Untuk gambarnya itu bisa dilihat di bagian sebelah kanan gambar ada bagian vertical cell, dan di bagian bawah itu ada reboiler, kemudian di bagian atas itu ada kondensor. Di sini ada proses destilasi, di mana kita contohkan misalnya minyak bumi. Nah, nanti dipanaskan melalui fluida panas sehingga masuk ke dalam kolom destilasi dalam bentuk liquid. Dia akan mengisi dari tangki tengah sampai bagian bawah kolom destilasi. Gambar sebelah kanan adalah tray kolom. Jenisnya itu bubble cap tray. Bagian bawah kolom destilasi ada dua alat, yaitu bottom cooler dan boiler sebelah kiri, di mana boiler nanti akan memanaskan liquid sehingga nanti masuk ke kolom destilasi lagi. Prosesnya dari bawah ke atas memenuhi kolom menuju bagian atas sehingga nanti menuju ke kondensor dan menjadi liquid product, misalnya itu fraksi-fraksi minyak bumi. Dan juga liquid nanti akan ada juga dikembalikan lagi ke kondensor, di mana prosesnya itu dari atas ke bawah. Untuk proses bagian bawah itu ada masuk awalnya itu dari tengah ke bawah. Suhunya itu 87 derajat Celcius sesuai dengan suhu yang diuapkan. Karena ada reboiler sehingga bagian bawah uap tersebut kolom destilasinya suhunya tinggi sehingga aliran liquid masuk tadi karena ada uap panas. Kemudian bagian atas itu dingin karena ada liquid dari hasil kondensor tadi. Nah, uap bisa mengisi bagian bawah sampai atas kolom itu melewati bubble cap, menembus liquid, lalu naik ke atas untuk dikondensasi seperti gambar di sebelah kanan.
Di sini ada macam-macam kolom internal. Yang pertama ada bubble cap tray, kemudian ada valve tray, di mana kedua ini memiliki istilah yang sama. Untuk bubble cap tray ini ada lempengan, ada lubang yang ada bagian yang menonjol itu diberi tutup sehingga uap itu akan masuk ke liquid. Kemudian selanjutnya ada kolom internal valve tray di mana ada yang bentuk lingkaran atau persegi tutupnya. Nah, semakin besar uap, maka bukaan valve-nya ini akan juga semakin besar. Yang terakhir ada step tray, di mana merupakan tempat lewatan suatu uap. Untuk kolom internal yang digunakan pada kolom destilasi ini biasanya tadi menggunakan bubble cap tray. Terakhir ada selain kolom internal ada packing yang digunakan dalam kolom destilasi, di mana packing ini untuk mempercepat pemisahan dan bentuknya bermacam-macam. Dan packing ini dilekatkan di dalam kolom destilasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.